Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya. Bincang kita kali ini adalah mengenai penyelesaian perceraian di Belgia. Dalam sebuah rumah tangga, kalau memang kesepakatan tidak ada lagi, kecocokan pendapat tidak ada lagi cinta, maka harus bercerai. Baiklah teman-teman, kali ini kita berbincang mengenai penyelesaian perceraian di Belgia. Ada 3 macam. Yang pertama, dengan kekeluargaan. Nah, di sini antara si laki-laki dan si perempuan, mereka pisahnya baik-baik saja, jadi tidak berantem. Jadi apa-apa harta-harta yang ada di rumah sudah jelas ya disetujui di dalam kontrak pernikahan ya. Nah, mereka mengikuti prosedur itu semua sehingga tidak ada pertikaian. Maka secara baik-baik saja, secara kekeluargaan, jadi apa-apa yang ada di rumah dibagi bersama tanpa ada perseteruan. Nah, hubungan orang ini akan selalu baik-baik saja, tetap bisa ketemu, tetap bisa berbincang, saling sapaan, saling kunjungan. Jadi tetap persaudaraan biasa saja. Nah, yang kedua, kalau ada sedikit kekurangan, maksudnya tidak begitu clear, ada yang ngotot satu, ada yang ngotot tetapi tidak terlalu ngotot banget gitu ya, tidak berantem banget. Maaf. Nah, kalau tidak ada kesepakatan tetapi hanya perang-perang dingin aja, maka mereka dianjurkan atau satu sama lain setuju untuk pergi ke bemiddelaar, namanya sih ke penengah ya. Ke penengah maksudnya di sini ada seseorang yang memberikan arahan, kalau ini begini ya kamu begini, kalau ini di sini kamu. Nah, sehingga kedua belah pihak merasa setuju dan tidak ada lagi yang diberatkan. Nah, maka bemiddelaar inilah, penengah ini yang mengarahkan mereka supaya tidak ada perselisihan antara satu sama lain. Nah, kedua belah pihak merasa cocok apa yang dibilang bemiddelaar itu. Nah, jadi tidak ada perselisihan lagi. Nah, tetapi ini bemiddelaar ini itu adalah ofisial ya, sebuah pekerjaan yang sah. Jadi itu harus dibayar. Nah, yang membayar ini adalah kedua belah pihak antara si laki-laki dan si perempuan, karena memang mereka sama-sama setuju untuk pergi ke penengah itu. Nah, jadi biayanya harus dibagi bersama. Harus diterima keputusan yang ofisial dari penengah. Nah, yang ketiga, kalau berantem, biasanya ini orang kaya ini. Biasanya orang kaya karena banyak harta. Nah, si perempuan tidak setuju, atau ini buat saya, ini buat saya, ini buat saya. Nah, mereka tidak ada persetujuan dan menimbulkan pertikaian, ya berantem yang sengit. Nah, sehingga ya ini biasanya akan lama. Karena terseret ke sana, terseret ke pengadilan. Nah, karena perselisihan yang genting, maka harus turun amukan. Ya, harus turun pengacara ya. Seperti itu kita itu
Paris ya, itu kita pengacara bukan itu di Indonesia ya. Nah itu jadi ya oke, mereka berantem, baik, saya juga bisa, kita kita jumpa di pengadilan. Nah ini makin seru ya. Jadi yang perempuan ngambil pengacaranya, yang laki-laki ngambil pengacaranya. Nah, dan terjadilah perseteruan yang sengit. Nah, sehingga harus jumpa di pengadilan. Nah, ini di pengadilan ini mengenai harta gono gini sekarang ini ya, tidak ada yang cocok ya. Jadi harus pengadilan yang menentukan dengan diskusi pengacara masing-masing, maka pengadilan yang menentukan siapa dapat ini, siapa dapat ini, siapa dapat ini. Ya, kalau tidak ada yang setuju, maka mereka akan banding dan akan lama lagi dan akan mahal lagi pembayarannya. Nah, ini biasanya orang kaya ya. Jadi karena mereka memperebutkan harta ini, jadi iya akan agak lama prosesnya. Baik, kalau ada anak, ya, kalau ada anak, nah, tadi ya secara kekeluargaan, nah si laki-laki akan memberikan tunjangan anak sesuai peraturan yang berlaku di Belgia. Nah, ini berlaku untuk umum, ya, ini berlaku untuk umum. Nah, berapa yang akan diberikan kepada anak tergantung gaji si laki-laki. Nah, dan itu 1 anak, 2 anak atau 3 anak tentu semakin lebih mahal pembayarannya untuk si anak. Nah, berapa pembayarannya kepada si perempuan? Nah, itu juga tergantung dengan gaji si laki-laki. Kalau untuk anak misalnya ini sudah ditentukan, dihitung dulu bookholding, pembukuan dia, karena di sini setiap keluarga ada pembukuannya untuk menentukan berapa gaji sebulan ya, dan dari sini ditarik semua nanti untuk pembayaran pajak. Nah, jadi setiap keluarga punya pembukuan sendiri. Nah, pembukuan ini akan menghitung pendapatan si laki-laki tiap bulan. Nah, dari situ dia akan membuat rincian berapa yang harus dibayar kepada anak dan berapa yang harus dibayar kepada perempuan. Nah, itu di sini memang selalu itu kalau boleh janganlah berpisah, karena si laki-laki dua-dua akan jadi miskin. Si laki-laki harus membagi gajinya kepada anak dan istrinya. Memang kalau berumah tangga, dalam berumah tangga dia juga harus menafkahi anak dan istri, tetapi sudah beda, mereka kan bersama atau makan bersama. Nah, uang makan itu kan untuk dimakan bersama. Nah, ini dia membayar orang yang tidak di peluknya lagi, yang tidak di rumahnya lagi. Ya, jadi perasaan itu kan sudah dingin, tidak seindah lagi waktu masa bersama dengan anak-anak. Nah, oke. Dari rincian pembukuan ini ditentukan berapa yang harus dibayarnya kepada anak dan istri. Nah, kalau misalnya walaupun sudah ditentukan peraturan pemerintah berapa dikasih, tetapi dia kalau sayang anak ya bisa saja, kalau memang dia mampu bisa saja dikasih lebih dari apa yang telah ditentukan dari perincian gaji dia per bulan. Nah, itu kalau memang ya, kalau boleh jangan sampai bercerai karena memang sangat ribet. Tapi ya kalau tidak bisa lagi, tidak ada lagi kesepakatan, ya harus ya. Baik. Nah, itulah seperti yang tadi itu, kalau harus ya dengan pengacara ya, atau
Tapi ini memang ya sama saja ya, kalaupun via pengacara harus juga dihitung pendapatan si laki-laki. Ya kalau memang mereka orang kaya ya tentunya si perempuan dapat lebih banyak dari orang gajinya yang biasa saja. Nah, bagaimana pembagiannya kepada perempuan? Nah, di sini menarik ini. Nah, contohnya. Mereka menikah 20 tahun. Ya, mereka menikah 20 tahun, bercerai. Nah, si laki-laki harus membayar nafkah si perempuan dari tanggal perceraian 20 tahun ke depan. Si laki-laki harus membayar 20 tahun, selama 20 tahun, karena mereka menikah 20 tahun. Ya istilahnya, contohnya uang seperti si laki-laki membayar perempuan selama 20 tahun uang capeknya mengurus dia selama 20 tahun sebelumnya sewaktu mereka pernikahan. Istilahnya kayak begitu ya. Nah, kamu harus membayar saya memberikan waktu saya kepada kamu, dan contohnya dia sampai berhenti bekerja karena harus mengurus anak dan mengurus suami. Nah, ternyata harus bercerai. Nah, jadi si perempuan sekarang tidak ada lagi income-nya, tidak ada pekerjaan, tidak bekerja lagi karena harus keluar dari pekerjaan mengurus rumah tangga. Nah, sekarang dia setelah perceraian harus mencari pekerjaan lagi. Nah, belum tentu dapat kerja. Jadi ini peraturan dari pemerintah, si laki-laki harus membayar si perempuan selama mereka menikah. 20 tahun menikah, selama 20 tahun si laki-laki ini harus membayar si perempuan setiap bulannya. Ya. Berapa pembayarannya? Tergantung juga dengan gaji si laki-laki. Nah, kalau si laki-laki punya anak, kalau mereka punya anak, otomatis santunan untuk istri berkurang. Ya, karena dia harus membayar anaknya juga. Nah, jadi contohnya ya, kalau perceraian tidak punya anak, contoh ini ya, si perempuan menerima 200 euro contohnya. Nah, kalau mereka punya anak, nah ini harus dikurangi, contohnya jadi 100 atau jadi 150. Nah, begitu kesepakatan bersama. Nah, ini enaknya memang kalau di sini perempuan selalu dilindungi. Nah, karena dia sudah bercerai, berarti tidak ada lagi ya maaf, kalau memang dia tidak punya pekerjaan, dia harus pontang-panting lagi, kocar-kacir cari pekerjaan. Nah, sebelum dapat pekerjaan yang 200 ini, ya memang 200 tidak cukup ya. 200 euro itu cuma beli makanan untuk 2 minggu aja gitu. Jadi tapi itulah, jadi kalau memang sudah sepakat ya itu harus dibayar. Nah, dan anak-anak juga ya harus dibayarnya juga. Jadi berarti ya, lebih banyak pengeluarannya. Jadi emang itulah susahnya kalau ada perceraian, selalu tidak enak. Nah, di sini makanya kalau laki-laki kadang juga ada jahatnya ya. Kalau dia sangat membenci ex-wife, ya, kalau sangat membenci itu istri, dia keluar dari pekerjaannya. Bisa aja dibikin alasannya supaya dia tidak bekerja. Nah, kalau dia tidak bekerja berarti hanya dapat santunan dari pemerintah. Nah, ini tidak cukup lagi membayar ex istri. Jadi di sini kalau ya
berantemnya genting banget. Si laki-laki dengan kerelaan sendiri tidak bekerja lagi, tidak mau bekerja, sehingga dia tidak akan membayar sepeser pun untuk si istri. Nah ini kadangnya liciknya laki-laki. Ya, karena memang di sini kalau tidak punya kerja tetap dibiayai pemerintah, ya, tetapi itu tidak cukup, ya, berkurang dari gajinya biasa. Berarti kalau ini sudah berkurang berarti tidak cukup lagi untuk membiayai ex-wife. Nah, itu kadang ada juga jahatnya laki-laki di sini. Nah, begitulah memang. Jadi perempuan dan anak selalu diutamakan di sini untuk penanggulangannya setelah bercerai. Bagaimana nanti setelah bercerai? Itu akan saya jelasin di konten saya yang akan datang. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kira-kira begitulah di sini, bukan seperti di Indonesia. Contohnya, maaf, dihamilin perempuan ditinggalkan, nah, tidak ada lagi tanggung jawab dari laki-laki. Ya. Kadang sampai anak-anaknya dia laki-laki pergi ke sana. Dia orang Batak banyak yang begitu loh. Banyak yang begitu, ditinggalin anaknya, pergi lagi kemana-mana, nggak tahu kemana-mana. Anaknya tidak pernah dinafkahin sampai selesai sekolahannya perempuan, hanya istri yang ya menyekolahkan semua. Nah, sampai bekerjanya entah apa aja pun itu pekerjaannya, yang penting dapat uang untuk menafkahi anak. Sementara si laki-laki tenang-tenang aja, kawin lagi, selingkuh lagi ke sana. Kalau di sini perempuan dan anak selalu dilindungi, ya, dan kalau harus dengan secara paksa harus melalui advokat atau pengacara. Baiklah teman-teman, saya Melita sudah putar. Salam persahabatan dari Birgia. Sampai jumpa kembali. Bye bye. Horas Jalagabe.